Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran prakarya kelas 8 semester 2. Pembahasan kali ini mengenai bab 4, yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh kita ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan manfaat olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Kebutuhan manusia, ini menurut teori kebutuhan Maslow, yaitu terdiri dari aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Penghargaan terdiri dari pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Kemudian sosial. Sosial ini terdiri dari afeksi, relasi, keluarga. Kemudian rasa aman, yang terdiri dari keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Selanjutnya fisiologis, yaitu terdiri dari makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Jadi di sini pangan telah menjadi gaya hidup baru di kalangan masyarakat. Pangan berubah menjadi industri kuliner yang tidak hanya memberi cita rasa, tetapi juga kebutuhan lain manusia untuk bersosialisasi dan beraktualisasi. Selanjutnya, mengolah bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi dapat menghasilkan beberapa jenis produk. Jadi, produk serealia, kacang-kacangan, dan umbi di sini diolah menjadi bahan setengah jadi, ya. Ini terdiri dari 3. Yang pertama, berbentuk potongan pipih, tebal atau tipis, bentuk butiran besar, dan bentuk butiran halus. Nah, kita bahas ya satu-satu. Olahan pangan setengah jadi bentuk pipih, tebal, atau tipis. Ini ya, yang berasal dari serealia, contohnya. Jadi bahan pangan yang dari serealia di sini contohnya padi, jagung, gandum, itu diolah ya. Selain langsung dimasak, bisa juga diolah menjadi bahan setengah jadi ya, agar lebih tahan lama atau tahan lebih awet dan bisa menjadi penganekaragaman makanan. Jadi contohnya di sini kerupuk, gendar, rengginang, emping, jagung, kerupuk bawang, bihun, mie, dan lain-lain. Selanjutnya kacang-kacangan. Di kacang-kacangan contohnya keripik tempe sagu, rempeyek, dan lain-lain. Selanjutnya umbi, contohnya kerupuk tete, keripik singkong, gaplek ubi jalar atau ubi kayu, kentang beku. Ini semua adalah produk hasil samping dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang sebagai makanan sehari-hari ataupun sebagai makanan cemilan. Selanjutnya, olahan pangan setengah jadi bentuk butiran halus. Jadi butiran halus di sini seperti tepung. Jadi kalau dipegang itu akan halus sekali. Contoh di sini ada 3 ya. Contoh yang berasal dari serealia itu tepung beras, tepung jagung atau biasa disebut dengan tepung maizena, tepung terigu, tepung sorghum. Nah, kesemuanya di sini ya, jenis-jenis tepung-tepung di sini ini bisa diolah menjadi jenis-jenis makanan kecil atau pangan yang lainnya. Lalu yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan di sini contohnya tepung kacang hijau, kedelai, kacang tanah.
Selanjutnya umbi. Umbi di sini eh, contohnya tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, tepung kentang. Nah, dari semua jenis tepung di sini bisa diolah menjadi macam-macam jenis kue, jenis-jenis hidangan yang lainnya sebagai cemilan atau sebagai makanan khas tradisional. Selanjutnya, manfaat bahan pangan. Jadi, makanan bagi manusia dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia, menjaga kesehatan, membantu proses pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, persediaan energi, sehingga proses biokimia dalam tubuh tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini kenapa kalian makan, ya. Selanjutnya, pengertian. Gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Nah, makanan itu sendiri apa sih? Yaitu bahan makanan di sini, bahan-bahan masakan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan makanan. Jadi, bahan yang kalian dapatkan di sini dalam keadaan mentah diolah menjadi bahan makanan yang sudah matang atau yang siap saji atau siap makan. Nah, ini bahan makanan. Selanjutnya, zat makanan adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan tersebut. Jadi, makanan dan minuman yang kalian makan atau minum itu semuanya memiliki zat makanan yang dapat dibutuhkan oleh tubuh kalian. Nah, di sini ada 6 macam zat gizi makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia. Apa saja sih zat gizi itu? Jadi, cukup tidaknya nilai gizi makanan yang dikonsumsi dapat diperkirakan dari nilai energi atau kalori yang dikandungnya. Jadi, setiap ada makanan yang kalian makan itu mengandung zat gizi yang memiliki nilai energi atau kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada 6 macam zat gizi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber tenaga dan pertumbuhan. Karbohidrat juga dapat diartikan sebagai makanan pokok. Contohnya, nasi yang berasal dari padi, jagung, sagu, umbi, tiwul, dan lain-lain. Jadi, makanan pokok di sini yaitu makanan yang sehari-hari yang kalian makan. Ini semuanya mengandung zat yang namanya karbohidrat. Selanjutnya, protein. Protein merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Protein ada yang berasal dari nabati dan ada yang berasal dari hewani. Contohnya yang mengandung protein di sini yaitu daging, ikan, telur, susu, tahu, tempe, dan lain-lain. Selanjutnya, lemak. Lemak sebagai cadangan makanan dan sumber panas. Lemak bisa menjadi baik jika dikonsumsi tidak berlebihan. Juga dapat berakibat buruk jika dikonsumsi jumlah melebihi dari skala kesehatan. Nah, jadi kalian makan yang mengandung zat lemak di sini tidak harus berlebihan, jadi sesuai dengan standar kesehatan. Contohnya yang mengandung zat lemak di sini yaitu daging, kacang-kacangan, keju, santan, kelapa, dan lain-lain. Ini semuanya banyak mengandung zat lemak. Selanjutnya, vitamin. Vitamin sebagai makanan tambahan yang berfungsi sebagai pemelihara kesehatan. Jadi, contohnya di sini buah dan sayur mayur. Nah, vitamin di sini kalian harus penuhi
Jika tidak terpenuhi, maka kalian akan kekurangan vitamin. Selanjutnya, yang kelima, mineral. Mineral dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan tulang dan gigi bagi anak-anak. Mineral banyak terdapat pada makanan yang berkuah. Nah, contohnya di sini dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Air. Nah, air di sini bukan merupakan zat gizi, namun air termasuk zat wajib yang dibutuhkan oleh tubuh karena hampir 70% komponen tubuh manusia itu semuanya terdiri dari air. Nah, jadi kalian butuh air agar tidak dehidrasi. Berdasarkan kegunaannya, zat gizi dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, zat gizi penghasil tenaga. Ini contohnya jenis zat gizinya karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini terdapat pada makanan pokok, ya, makanan yang sehari-hari yang kalian makan. Lalu selanjutnya zat gizi pembangun sel atau protein. Fungsi protein di sini sebagai zat pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Contohnya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Selanjutnya zat gizi pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, ini zat gizi yang terdapat pada vitamin, mineral, dan air. Ini sebagai zat pengatur ya dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Tugasnya ya kalian catat ya semua materi yang Ibu sajikan ini di buku tulis, kemudian kalian kumpulkan ke Google Classroom. Untuk kelas 8A, B, dan C kalian kumpulkan ke Ibu Melavia. Lalu untuk kelas 8D, E, F, G, dan H kalian kumpulkan tugas ke Ibu Siti Khadijah. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih ya sudah menyimak dan tetap jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.